apakah kita harus cuma percaya sama Tuhan aja? Apa kita harus berbuat baik juga atau nggak usah? Terima kasih. Yang berikutnya dari Kayla. Nah, di dalam iman Kristen kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Beda ya. Jadi kalau saya sudah selamat, maka waktu saya berbuat baik itu perbuatan baik yang tulus. Kenapa tulus? Karena kan saya sudah selamat. Tapi kalau saya berbuat baik supaya selamat, berarti saya berbuat baik untuk menyogok. Ya, mudah-mudahan saya dikasih selamat. Ayo berbuat baik, ayo tolong orang, ayo kasih makan orang lapar, ayo tolong orang miskin. Kenapa? Karena kamu mau berbuat baik? Bukan, karena saya mau diselamatkan. Tapi yang sudah diselamatkan, mereka mau berbuat baik karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah mencintai mereka dan mereka ingin mencintai orang lain. Tuhan sudah berbuat baik kepada mereka, maka mereka mau berbuat baik kepada yang lain. Jadi ini beda ya, bahwa yang diajarkan oleh agama Kristen adalah saya diselamatkan dulu. Bagaimana bisa selamat? Dengan beriman kepada Tuhan. Lewat penebusan Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus, anak Allah, datang jadi manusia. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga untuk pembenaran kita. Nah, jadi Tuhan Yesus membenarkan dan menyelamatkan kita. Nah, sekarang setelah kita diselamatkan, kita mau berbuat baik. Karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita. Kiranya ini dapat menjawab pertanyaan yang sangat penting tentang keselamatan kita. Kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit? Oke, berikutnya pertanyaan Aksela, mengapa Tuhan Yesus bisa bangkit? Kalau di Alkitab dikatakan Yesus mati menggantikan kita. Jadi dia mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan juga mau menyelamatkan kita, maka Yesus harus dibangkitkan. Kenapa Yesus harus dibangkitkan? Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda bahwa kita sekarang sudah diampuni, sudah dibenarkan. Nah, ini ditulis di dalam Roma pasal yang keempat. Di Roma pasal 4 dikatakan Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita dan dia bangkit karena pembenaran kita. Artinya, di dalam waktu yang singkat, Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan maut. Dia menggantikan kita mati di kayu salib, tapi setelah itu dia menjadi yang pertama yang bangkit. Dibangkitkan oleh Allah. Sehingga kita semua yang percaya kepada dia akan mengalami kebangkitan yang sama. Maka Yesus harus bangkit. Yesus Kristus dibangkitkan karena dia berhasil menjadi wakil kita yang membawa kita mulai dari membayar dosa, yaitu dipaku di kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut. Tapi dia juga menjadi wakil kita untuk dibenarkan dan datang kepada Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus menjadi kepala dan kita mengikuti dia. Dia mati, kita juga mati. Dia bangkit, kita juga akan bangkit. Dia sekarang bersama dengan Allah Bapa, kita juga akan bersama dengan Allah Bapa. Jadi Yesus harus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan maut tidak lagi berkuasa dan juga kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kita semua sudah dibenarkan. Nah, inilah kenapa Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus. Kiranya jawaban ini memberikan berkat bagi kita semua. Kenapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Pertanyaan berikut dari Jethro, mengapa Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga? Nah, hari ketiga ini adalah hari yang sangat-sangat singkat. Jadi bukan hari yang panjang. Menunjukkan bahwa Tuhan bekerja memberikan pembenaran. Nah, pembenaran ini kan adalah alasan kenapa kita bisa diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus yang benar, sekarang dia memberikan kebenarannya kepada kita. Bagaimana caranya? Dengan dia menggantikan dosa kita diambil oleh dia, dan kebenaran dia diambil oleh kita. Nah, bagaimana dosa kita sudah diambil oleh dia, maka dia harus mati. Tetapi dia tidak mungkin dikalahkan oleh maut. Allah Bapa membangkitkan dia. Sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, kenapa hari ketiga? Karena ini menunjukkan waktu yang tidak panjang. Tapi tidak boleh terlalu singkat. Kenapa tidak boleh terlalu singkat? Karena orang akan berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar mati. Karena banyak orang pada zaman itu merasa bahwa kalau orang mati, mungkin dia belum benar-benar mati. Cuma mati suri atau mati di dalam keadaan yang masih belum benar-benar mati. Mungkin ini cuma satu keadaan di mana jantungnya berhenti, tapi nanti bisa berdetak lagi. Nah, supaya orang tahu Yesus bukan mati suri. Tuhan Yesus bukan mati seperti mati yang cuma jantung ada gangguan nanti bisa sembuh lagi. Tidak. Yesus benar-benar mati. Dia benar-benar
mati, tetapi dia juga benar-benar bangkit. Nah, jadi tidak boleh cuma 1 hari, cuma 2 hari. Karena orang Yahudi bisa berpikir, wah ini sih bukan mati, betul-betul mati. Mungkin rohnya masih dekat-dekat badan lalu masuk lagi gitu ya. Tapi di dalam Alkitab dikatakan dia benar-benar mati. Oh, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, bangkit pada hari yang ketiga ini juga menunjukkan kemenangan yang sangat besar. Karena di dalam pengertian dari orang Yahudi, ketika Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu, Tuhan menyatakan kuasanya dengan memberikan begitu banyak janji bahwa Tuhan akan memelihara seluruh bumi melalui manusia, bahkan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji akan menebus mereka. Kapan manusia ditebus? Di dalam keadaan di mana mereka disatukan dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mesti datang dan Tuhan Yesuslah yang melaksanakan janji-janjinya Allah. Nah, kenapa dia harus datang ke dunia? Karena Allah sudah menjanjikannya. Kenapa dia mati? Karena Allah menyatakan bahwa pekerjaan penebusan selesai di dalam kematian Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan, lalu setelah itu dia masuk ke dalam hari yang baru, yaitu hari kebangkitan, di mana kita semua bisa seperti dia nanti akan dibangkitkan. Jadi hari Yesus mati adalah hari di mana seluruh pekerjaan penebusan Tuhan selesai. Kemudian hari esoknya adalah hari di mana kerajaan maut dikalahkan. Lalu hari berikutnya adalah hari di mana Tuhan menyatakan kemenangan yang penuh dengan keperkasaan. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kita tidak lagi perlu takut kematian. Karena kematian sudah dikalahkan oleh karena Tuhan Yesus rela menebus kita dan mati. Sama seperti roh sudah membangkitkan Tuhan Yesus, demikian roh akan membangkitkan kita juga. Nah, inilah kenapa Yesus harus mati dan bangkit, dan inilah kenapa dia mati dan bangkit di dalam hari pertama dia mati, kemudian hari yang kedua maut dikalahkan, hari yang ketiga ciptaan baru ditawarkan kepada manusia. Kiranya ini bisa menjawab dan memberi berkat kepada kita semua.